What's up Nolepers, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, rezeki yang halal dan kebahagiaan di tengah dunia yang semakin random ini. Perang Dunia Kedua merupakan sebuah catatan kelam dalam sejarah umat manusia. Karena pada perang dunia ini menewaskan begitu banyak manusia, berjuta-juta manusia, bahkan banyak manusia yang tidak bersalah pun harus meregang nyawa. Karena perang dunia kedua pula, buku sejarah kita tebelnya minta ampun dan sangat menyusahkan ketika akan ulangan. Ya gimana enggak, kita harus baca buku setebal itu dalam waktu satu malam. Ya gimana ya, soalnya dulu pas SMA kalau ulang sejarah gue selalu SKS bray gitu, sistem kebut semalam. Banyak sekali kejadian-kejadian ikonik pada perang dunia seperti yang tercatat di buku sejarah kita yang tebal itu. Seperti contohnya nih, bom Hiroshima Nagasaki atau penyerangan Pearl Harbor, dan tentu saja kejadian paling bersejarah bagi bangsa kita, yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi saking banyaknya kejadian yang terjadi pada saat Perang Dunia Kedua, ada juga kejadian-kejadian yang bahkan tidak tertulis di buku sejarah kita. Karena ya kejadian-kejadian ini begitu unik dan tidak banyak orang yang tahu kejadian-kejadian unik apa sajakah itu. Gak usah banyak mikir, langsung aja kita mulai videonya. Kejadian yang pertama adalah menyerang Pulau Kosong. Kok bisa? Kisah perang ini terjadi pada tahun 1943. Saat itu Amerika Serikat dan Kanada berencana untuk merebut benteng terakhir musuh dari pasukan Jepang. Lalu AS dan Kanada pun sepakat untuk melakukan kerjasama dan membentuk sebuah operasi bersama yang bernama Cottage Operation yang bertujuan untuk menyerang Pulau Kiska. Gabungan pasukan angkatan udara ini pun menjatuhkan kurang lebih 424 ton bom ke pulau tersebut. Pada bulan yang sama, armada kapal perang AS menembakkan 330 ton peluru ke pulau itu dan berlanjut terus sampai bulan Agustus. Serangan tersebut tidak pernah berhenti kecuali pada saat cuaca buruk. Nah, baru tuh serangan itu berhenti. Penyerangan itu dilakukan oleh sekitar 34.426 tentara. Banyak banget. Gila, itu artinya ya mereka udah niat banget buat nyerang pulau itu. Pasukan gabungan tersebut mendarat di Pulau Kiska untuk melakukan peperangan, untuk memicu peperangan lah, itu untuk nantang ribut Jepang ceritanya. Sementara itu pasukan Kanada menyerang dari sisi yang berlawanan. Jadi ya pasukan gabungannya itu dibagi dua. Mungkin niatnya buat ngepung pulau itu biar pasukan Jepang gak bisa kabur mungkin ya. Dalam suasana berkabut yang sangat tebal dan gelap gulita pada saat itu, pasukan gabungan AS Kanada itu memulai peperangan. Suasana pun semakin mencekam dari waktu ke waktu. Para prajurit diterjang peluru dari berbagai arah, lalu ranjau pun meledak di sana sini. Ya begitulah kurang lebih ketika perang. Beberapa hari setelah mereka bertempur dan menelan ratusan korban jiwa, lalu mereka menyadari kalau sebenarnya tidak ada satu orang pun di pulau itu. Pulaunya udah benar-benar kosong melompong, gak ada penghuninya sama sekali. Yang ada mungkin cuma anjing liar doang. Ternyata pasukan Jepang udah meninggalkan Pulau Kiska ini bahkan sejak 3 minggu sebelum penyerangan Amerika dan Kanada ke pulau itu. Sehingga pasukan Amerika dan Kanada sebenarnya saling menembaki satu sama lain. Terdapat setidaknya 313 korban jiwa akibat kekonyolan ini. Gua
heran aja gitu, sebenarnya apa yang mereka pikirin. Bisa-bisanya jenderal-jenderal ini salah perhitungan sampai nyerang pulau kosong segala. Padahal penyerangan itu tuh pasti memakan duit yang lumayan juga ya kan. Rugi bandar bos. Yang kedua, serangan botol Coca-Cola. Kisah ini bermula ketika seorang pilot bernama Thomas Lupo yang berencana untuk menghancurkan kapal perang yang bernama Yamato milik tentara Jepang. Konon katanya nih, kapal perang Yamato ini tidak bisa ditenggelamkan alias tidak tersentuh. Tapi pilot bernama Thomas Lupo ini punya tekad yang besar dan semangat yang menggebu-gebu untuk menenggelamkannya. Loh, kok niatnya jelek ya? Namanya juga perang ya kan, pasti saling menghancurkan dong satu sama lain. Thomas Lupo dan anak buahnya terbang di atas kapal Yamato dan mulai menembaki kapal tersebut, membabi buta dengan segala upaya demi upaya mereka menenggelamkan kapal ini walaupun hasilnya nihil. Saking semangatnya dia sampai lupa kalau pelurunya sebenarnya udah habis. Saking fokusnya nembak gitu. Istilah tak ada rotan akar pun jadi bener-bener relate sama Thomas Lupo ini, karena walaupun pelurunya sudah habis, ia tidak kehabisan akal. Ia tidak menyerah begitu saja dan gak tahu kesurupan apa, dia tiba-tiba melemparkan botol Coca-Cola yang sudah kosong kepada kapal Yamato. Ya, seperti yang kalian duga, serangan botol Coca-Cola ini tidak berdampak apapun. Tapi ya kan seenggaknya dia udah berjuang lah. Oke, gak apa-apa ya, walaupun tidak berdampak apapun, setidaknya dia telah berjuang. Oke, mari kita apresiasi sejenak usaha pilot yang sia-sia ini. FYI aja nih buat kalian yang belum tahu, sebenarnya pada masa itu tuh botol Coca-Cola masih terbuat dari gelas, dari beling, dari kaca gitu. Ya mungkin anak-anak 90-an udah nggak asing lagi kayaknya ya sama botol-botol yang kayak gitu. Udah lazim banget. Ya kalau gimana ya, kalau botol itu dilempar dari ketinggian terus kena pala lu, ya gue yakin bocor pala lu. Ya minimal benjol, berdarah lah minimal, karena ya sakit men, namanya juga kaca dilempar dari ketinggian gitu kan. Ya kalau nggak percaya silakan aja coba pukul pala kalian sendiri tuh pakai botol teh sosro aja gitu kan. Botol teh sosro kan ya seenggaknya lebih kecil dari botol Coca-Cola gitu. Gimana tuh, sakit nggak? Yang ketiga adalah rusaknya jamban membuat kapal tenggelam. Perlu diketahui jika membuang tinja dalam kapal selam tidak semudah membalikan telapak tangan kambing. Come on, fokus ayo. Kambing mana punya tangan bos? Asli bray, teknologi yang hanya untuk membuang tinja di kapal selam tuh rumit banget. Dan tidak sesimpel lu berak di WC terus tinja lu berseluncuria melewati rongga-rongga pipa sampai akhirnya mendarat dan gentayangan di septic tank lu. Nggak sesimpel itu men. Nah, pada saat Perang Dunia Kedua ini, Jerman merupakan negara pelopor dalam teknologi pengolahan tinja di kapal selam. Karena sebelum-sebelumnya, pada umumnya awak kapal selam baru bisa boker ketika kapal selam tersebut mendekati permukaan laut. Namun, saat itu pihak Jerman sudah selangkah lebih maju karena doi sudah memiliki teknologi jamban bertekanan tinggi untuk air dalam. Artinya adalah mereka nggak usah worry lagi kalau tiba-tiba kebelet boker pas kapal selamnya lagi nyelam di dasar laut. Teknologi yang terdengar sepele tapi sangat krusial banget, apalagi itu kapal selam kan buat perang, bukan buat pariwisata. Gimana ya, kan gak lucu gitu kalau lagi di tengah perang terus kebelet boker dan terpaksa kapal selam itu harus naik ke permukaan. Bukannya boker dengan semangat riang gembira, tapi malah mati duluan cuy, ketembak sama musuh. Ketika kapal selam milik Jerman mencoba teknologi ini, para insinyur sempat membuka katup yang salah sehingga kapal selam tersebut tenggelam. Loh, kok bisa? Karena pada saat itu insinyur tersebut bukannya membuang tinja dengan mengarahkannya ke laut, tapi malah membuka katup yang salah lalu mengalirkan campuran tinja dan air laut masuk ke dalam kapal selam.
Dalam sekejap, tinja-tinja yang riang gembira itu mulai memenuhi kapal selam hingga merusak baterai-baterai yang ada dan mengeluarkan gas klorin. Kapal selam tersebut terpaksa diapungkan ke permukaan untuk mencegah terjadinya keracunan gas. Sialnya, mereka langsung dibombardir oleh kapal-kapal perang Inggris ketika mereka tak lama muncul di permukaan. Apa kan gue juga udah bilang kalau naik ke permukaan pas lagi perang itu yang ada lu bisa langsung tewas ditembak musuh. Ya gitu akibat perang ya, mau boker aja susah bro. Para awak kapal dengan sigap melompat ke sekoci-sekoci karet dan mencoba mendayung menuju pantai terdekat, meninggalkan kapal selam yang dipenuhi tinja mereka sendiri. Yang keempat, torpedo berbalik arah. Kapal selam USS Tang adalah salah satu yang paling sukses dalam menjalankan misi. Bagaimana tidak, tak sampai 1 tahun kapal selam Amerika Serikat itu sudah menenggelamkan 31 kapal musuh. OP banget pada masanya. Kenapa kok bisa sesukses itu ya? Karena hal itu dikarenakan awak kapal ini pemberani, tidak sombong dan sedikit barbar. Buktinya mereka dengan gagah berani langsung menyerbu rombongan kapal Jepang walaupun kalah dari segi jumlah. Respect. Selama menjalankan misinya, mereka selalu lolos dari counter attack musuh. Tapi konyolnya mereka malah hancur akibat perbuatan mereka sendiri. Jadi pada saat itu ketika mereka meluncurkan torpedo terakhirnya, rudal itu membelok secara tiba-tiba dan kembali ke tempat asal peluncurannya. Literally senjata makan tuan, kayak bumerang gitulah. Jadi tembak, set, balik lagi. Akibat serangan senjata makan tuan tadi, lambung kapal selam pun robek dan para awak kemudian harus naik ke permukaan untuk menunggu penyelamatan. Sudah jatuh tertimpa tangga pula karena penyelamatan justru datang dari kapal penghancur milik Jepang yang seharusnya mereka tenggelamkan. Antara heran dan bingung aja kok bisa kapal selam yang sebegitu OP-nya malah hancur sama senjata mereka sendiri. Yang kelima, terakhir, Angkatan Udara AS menyerang Angkatan Darat AS. Gimana ceritanya? Jadi pada saat itu, pada tahun 1943, Korps 2 Angkatan Darat AS sedang berada di Pulau Sisilia, Italia. Gak ada angin, gak ada hujan, dan gak ada cat dari gebetan. Tiba-tiba Angkatan Darat AS mendapat serangan dari pesawat-pesawat terbang Angkatan Udara AS, Amerika Serikat. Lalu mereka menembaki dan menjatuhkan bom ke rombongan tank pasukan darat AS yang berada tepat di bawahnya. Pasukan darat kemudian meluncurkan asap berwarna kuning. Ya, asap berwarna kuning itu artinya kode kalau mereka itu satu pasukan yang sama, bukan musuh. Tapi pesawat-pesawat tempur itu tidak menghiraukan tanda tersebut dan terus menyerang Angkatan Darat. Pilot pesawat yang terjatuh itu pun berhasil mendarat dengan selamat sentosa menggunakan parasut yang ia gunakan, of course. Dan tentunya pasukan darat pun mendatanginya untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang menyerang. Melihat pilot Amerika tersebut, komandan pasukan dari pasukan tank yang diserang tadi berteriak, "Dasar bodoh, kamu ngerti gak sih sinyal pengenal berwarna kuning?" Dengan wajah penuh watadosnya, pilot itu menjawab, "Oh, artinya itu ya." Gitu. Gua heran aja sih kenapa bisa-bisanya ada pilot yang gak tahu kodenya sama sekali. Padahal mereka sebelumnya pasti dilatih dulu kan. Ya kali gitu kode kayak gitu doang gak tahu. Nah itu tadi kejadian-kejadian unik yang terjadi pada saat Perang Dunia Kedua. Ya walau bagaimanapun juga tentara, pilot, bahkan insinyur hanyalah manusia biasa yang tidak sempurna. Karena sempurna hanyalah lagu milik Andra and the Backbone. Rokok juga ada sih yang merek sempurna. Ya udahlah gitu aja dulu, jangan lupa ibadah, stay humble and adios.